Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Soal kemerdekaan kita nih. Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, kemerdekaan negara dilaksanakan tanpa melalui PPKI karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia sebagai buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena menurut Bung Karno, yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada maksud apa saudara datang ke sini? Saya mendengar kekalahan Jepang dari radio di official Bandung. Dari itu, kami dari golongan pemuda mengadakan rapat tadi siang dan hasilnya semua setuju Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI karena PPKI bentukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia bukanlah dari bangsa lain, melainkan bangsa kita sendiri. Dan begitu, kita seharusnya tetap membicarakannya karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan? Tidak bisa, Bung. Kita harus memproklamasi kemerdekaan kita sendiri. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok situ. Dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Harus berapa lama lagi kita menunggu janji Jepang, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Bung,
Ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang telah kalah, tinggal menunggu apa lagi? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami menginginkan kemerdekaan hasil jeripaya kami sendiri, bukan hasil hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadirnya Jepang, maka kita tunduk pada Jepang dan kita akan dijajah lagi. Tenang, tolong lepaskan dulu ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Kami memang belum mempertimbangkan dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan manfaat ini. Kesempatan ini tidak datang dua kalinya. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Semalam kami, para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara, bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.